Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir itu mereka sangat bersemangat untuk menggiring muslimin murtad dari agamanya dan masuk dalam agama mereka. Dan Allah telah membongkar kedok mereka dari langit ketujuh. Walan taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela dan ridho orang-orang Yahudi sampai kalian dan Nasrani sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Bahkan sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki, yang mereka memang hidup untuk itu, yaitu untuk uang, tetapi mereka siapkan, keluarkan uang mereka sebesar apapun jumlahnya agar bagaimana muslimin bisa murtad dari agamanya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari jalan dari pergerakan-pergerakan yang sangat masif. Dari kalangan orang-orang misionaris, mereka membangun rumah sakit. Hampir di mana saja kita dapatkan rumah sakit orang-orang Nasrani. Dan ini jalan yang paling mudah dan paling cepat dan paling luas untuk memurtadkan orang Islam. Karena ketika seseorang itu sakit, mau nggak mau dia akan pergi kemanapun dia bisa mengobati penyakitnya. Dia tidak akan berpikir sekian kali, datang, masuk. Siapa yang berikan gratis? Ayo silahkan. Pasti dia akan terima karena kondisinya sakit. Disitulah masuk mereka pelan-pelan dan terbukti seperti disampaikan tadi. Ya, mereka punya semangat yang luar biasa. Makanya orang-orang yang punya kelebihan rezeki dari kalangan muslimin juga membentuk rumah sakit Islam. Ya, dan memberikan apa yang bisa mereka berikan agar saudara-saudara kita muslimin yang sedang sakit itu ada perhatian lebih. Terlebih orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jangan sampai saudara-saudara kita mati di atas kekufuran. Iya. Kemudian inti yang ditanya tadi, ya, di sana memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam. Apakah kita harus menghilangkan simbol-simbol tersebut? Nah, secara hukum asal kita harus menghilangkan simbol-simbol tersebut. Ya, dan kita juga tidak akan merasa nyaman sholat di situ ada salib dan lain sebagainya. Nah, kalau memang mungkin dan kalau seandainya kita mungkin dan kita berusaha sekuat tenaga untuk kita meminta agar ini semua diturunkan. Kalau seandainya memang tidak mungkin itu diturunkan dan mereka tidak memberikan izin dan waktu sholat itu sudah masuk, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Ibadah sholat harus segera dilakukan. Iya, dan kondisinya misalnya kita sakit tidak akan mungkin bisa bergerak di tempat tersebut, ya sudah kita sholat di mana kita bisa kita sholat. Misalnya antum terkurung di toilet ini. Iya, HP mati, digedor-gedor nggak ada yang buka. Dari pagi sampai maghrib. Berapa waktu sholat lewat? Duhur, asar, maghrib. Nggak ada yang buka pintu. Iya, sholat di toilet nggak boleh. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini, dibenarkan karena darurat. Ad-darurah yabih mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, wallahu a'lam bishawab.